Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa enggak? Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Apa ini mualaf mantan pendeta? Dia ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Dan nggak suka
pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopia, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba, dasar otak narkoba. Saya diperkenalkan mungkin sama cowok yang sekarang udah menjadi suami saya ini. Jadi cowok itu datanglah ke kos-kosan saya. Nah, saya juga tadinya saya nggak berpikir dia ini Kristen atau apa gitu, karena saya tidak pernah pusing dengan masalah agama waktu itu kan. Pokoknya yang jelas saya kebenaran ya di dalam Islam aja. Saya hampir nggak percaya kalau misalnya ada orang Kristen beneran di depan saya gitu kan. Nah terus di dalam perjalanan hidup saya itulah akhirnya di dalam perjalanan itulah situasi itu cowok ini mengungkapkan bahwa dia suka sama saya gitu kan. Oh suka ya sudah gitu, tapi nggak lama, nggak dipakai bulan-bulanan ini gitu. Jadi saat beberapa minggu saja dia sudah menunjukkan sukanya sama saya gitulah gitu ya. Setelah itu saya mulai, namanya laki dengan perempuan gimana sih Pak hubungannya, kita kan pasti ada di titik suatu bahaya ya di situ ya. Sebagai wanita kita akan diperhadapkan bahaya kalau sering berjumpa dengan laki-laki gitu kan. Nah akhirnya saya mulai tahu bahwa dia ini seorang Kristen gitu. Nah karena dia seorang Kristen ini saya mulai berpikir, waduh dia ternyata Kristen gitu kan. Akhirnya saya sebagai perempuan ya, saya memberikan ketegasan sama dia. Kita cari suatu tempat yang enak gitu ya. Saya meminta ketegasan dari beliau ini. Terus udah gitu, kamu memang benar suka sama saya gitu. Ya suka lah gitu. Oke baik. Kalau memang kamu suka sama saya, ya kamu ya harus minta izin sama kedua orang tua saya, dan kamu harus masuk agama saya begitu kan. Nah terus aku bilang, dia bilang katanya nggak bisa deh, kamu kan cewek itu harus ikut saya, harus ikut laki-laki gitu kan katanya. Oh nggak bisa, maaf ya, saya bilang soal agama saya nggak mau main-main gitu kan. Terus dia bilang ya udahlah kalau gitu kita jadi teman biasa aja, kamu saya anggap adik aku katanya gitu kan. Sebenarnya dalam hatiku kecewa karena kok hanya begitu saja cintanya kepada saya. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk putus dan kami tidak berjumpa. Dan saya klarifikasi lagi nih supaya teman-teman jangan salah paham lagi. Kemarin bilang katanya sebelah saya Kristen, cowok saya ini di sebelah saya. Tidak, cowok saya itu jauh tinggalnya ya, bukan di sekitar saya atau di kontrakan dekat saya, tidak, jadi itu jauh. Nah setelah sudah berpisah itulah saya kembali untuk bersemangat untuk saya harus pencarian jati diri saya masih niat lagi kepengen menjadi seorang pembunuh bayaran aja. Saya mungkin dengan begini saya dapat duit banyak, cuman saya caranya bagaimana, melalui siapa gitu waktu itu. Nah akhirnya ini singkat kata, terus akhirnya dalam gejolaknya saya dengan begitu nggak karu-karuan hidup saya gitu ya, Tuhan menjumpai saya melalui mimpi itu. Nah, ini saya ceritakan awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus melalui mimpi saya sama teman-teman. Jangan dikira di dalam mimpi semuanya cuma serba mimpi. Karena Tuhan hadir itu bisa dengan cara apapun. Ya, ada teman-teman bilang katanya, apa semuanya dari mimpi? Hello, kalau saya balikan kepada teman-teman semua, iman Anda berdasarkan apa? Anda berkata menyaksikan, aku bersaksi atas dasar apa? Tidak ada kan? Kalau saya balikan, ya. Sekarang ini saya menceritakan tentang fakta, tentang Tuhan yang saya anugerahkan. Awal perjumpaan saya dengan Tuhan memang melalui mimpi, tetapi mimpi bukan sekedar mimpi. Kenapa saya katakan bukan sekedar mimpi? Buktinya dalil yang di dalam mimpi saya itu tidak bisa terkalahkan oleh apapun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalil yang di dalam atau kalimat yang di dalam mimpi saya itu buktinya ternyata ada tercatat di dalam Alkitab. Nah ini belum saya ceritakan ya teman-teman ya, proses awal mimpi saya. Jadi begini silahkan saya ceritakan. Pada malam itu saya tidur. Nah dalam keadaan saya tidur itulah saya bermimpi. Di situ saya melihat ada pohon rindang, ada rumput yang hijau, pokoknya indah tempatnya. Terus saya melihat ada orang yang berjubah dari jarak jauh, dekat pohon dan dekat domba-domba itu, dan saya dari sini. Lalu dari jauh itulah orang yang berjubah itu membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pada saat saya setelah mimpi itu, saya terbangun. Tapi saya hanya bangun, apa sih tadi? Ya sudah, saya cuma mimpi ini, saya tidak menghiraukan. Nah ini yang bisa bedakan ya teman-teman ya. Orang bermimpi sekedar mimpi bunga atau bunga mimpi atau apa itu berbeda. Kenapa sampai saya bisa terbangun? Itu artinya ada hal yang saya alami, entah itu mungkin bisa di dalam mimpi atau mungkin di luar alam sadar saya atau segala macam. Yang jelas ini seperti hal yang sangat jelas, tapi saya tidur gitu. Itu kenyataan yang saya alami. Nah oke, singkat katanya saya nggak mau pusingin. Nah besok malamnya lagi saya bermimpi kembali di situasi yang berbeda, tetapi saya selalu diperlihatkan dengan simbol yang sama. Selalu ada pohon yang rindang. Pohon rindang saya lihat itu, terus di sebelahnya itu ada anak tangga salib, ada anak tangga. Itu anak tangga kan 7 ya Pak ya, anak tangga 7 gitu naiknya. Dan di puncak tangga itu ada sebuah salib. Namanya di dalam mimpi betul ya kata Alkitab ternyata ya, bahwa yang itu penurut, itu betul. Kita di dalam mimpi tidak bisa berontak kalau disuruh sesuatu itu. Jadi saya lakukan, karena saya disuruh saya suruh naik tangga itu 7 tangga. Setelah itu di puncaknya saya disuruh peluk salib itu, dan saya peluk, tiba-tiba berubah manusia. Saya langsung kaget. Terus dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa atau kalimat
yang diutarakan tuh begitu lembut, tetapi menyejukkan, tetapi seperti hal ini loh yang saya cari selama ini gitu. Akhirnya setelah kejadian, tapi di dalam wajah itu saya tidak melihat wajah itu seperti yang digambar-gambar, itu tidak. Wajah itu pokoknya sulit saya mengatakan. Dia semacam kayak matanya tuh mata kayak mata apa gitu. Oh, putih gimana gitu ya. Sulit sekali untuk saya mengungkapkan gitu. Nah, setelah itu saya terbangun. Nah, setelah mimpi yang saya kedua ini lah, saya mulai gelisah. Karena gini, mimpi yang pertama tadi kan kalimatnya sama, gitu kan. Mimpi yang kedua kalimatnya pun sama, maksudnya sama dengan yang pertama tadi. Ini saya herankan, tetapi yang saya herankan lagi, kenapa harus ada simbol salib? Nah, pikiran saya waktu itu saya berpikir bahwa salib itu adalah Tuhannya orang Kristen, gitu. Saya tidak pernah tahu Tuhan orang Kristen seperti apa gitu ya. Pokoknya kalau saya orang Kristen ya itu kafir, pokoknya gitu aja. Saya tidak paham yang namanya Yesus atau apa tuh saya tidak paham gitu ya. Yang jelas saya hanya menyimpulkan salib itu adalah lambang kekafiran. Waduh, tapi kok itu ada Tuhan orang Kristen gitu. Jadi di sisi lain saya merasa ini ya jawaban yang saya cari. Dia bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu loh. Sampai tidak seorang pun bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu hal yang katanya cuma tuh jawaban gitu. Tapi kok kenapa harus ada tanda salib? Akhirnya saya nyebut astagfirullahaladzim, pokoknya saya baca surat hafalan, surat juz amal gitu ya. Dan saya selalu kalau sebelum saya membaca juz amal, selalu saya membaca Al-Fatihah lebih dahulu gitu. Karena itu memang sudah kebiasaan saya dari dulu. Karena bagi saya membaca Al-Fatihah ada hal yang mutlak gitu. Mau kita doa apapun selalu saya memakai surat Al-Fatihah dulu sebelum juz amal gitu. Nah, setelah itu kok semakin saya tolak dengan semakin saya membaca surat-suratan begitu, kok semakin terngiang-ngiang saja dengan kalimat cuma di dalam mimpi gitu. Cuma di dalam mimpi, tetapi kok kayaknya jelas. Terus udah gitu kok ini gimana, di sisi lain tuh ini jawaban buat aku banget gitu. Tapi di sisi lain, aduh ini kenapa kok mesti harus tandanya tanda orang kafir nih, salib itu yang jadi selalu saya masih bingung gitu kan. Nah pada akhirnya tetapi ya di dalam agama saya dulu itu setiap kali kita dapat mimpi seperti itu Pak, itu wajib kita menindaknya. Karena kami mengimani bahwa mimpi-mimpi seperti itu, apalagi ada bau-bau kekafiran, itu berarti ada jin kafir yang mencoba untuk membawa saya pada kekafiran gitu kan. Makanya surat An-Nas itu sangatlah berarti. Nah lebih gitu lagi tuh ayat kursi itu sangat lebih gitu lagi gitu. Nah tetapi pada saat itu saya hanya surat-suratan saja karena saya waktu itu saya juga tidak membawa Quran ya, jadi saya pokoknya hanya membaca surat hafalan saja gitu. Nah terus pada akhirnya singkat katanya tuh ini selalu membuat saya terngiang-ngiang. Dalam aktivitas saya selalu berpikir di situ. Dalam aktivitas apapun saya selalu merenungkan kalimat itu. Seperti kayak mengejar saya gitu loh Pak. Ini kenapa sih ini mengejar saya terus? Aduh saya pokoknya berusaha tuh semakin saya tolak dengan surat-suratan, semakin jelas lah perkataan itu, malah justru kayak semakin mengejar saya benar-benar kayak mau makan pun kayak nggak enak gitu ya. Jadi rasa apa sih sebenarnya semua ini gitu kan. Sampai saya sholat tahajud segala macam untuk menghindari hal-hal yang menurut saya itu benar-benar nggak mungkin saya akan menjadi orang Kristen, nggak mungkin gitu. Nah pada akhirnya sudah ini singkat kata proses 3 minggu saya benar-benar gila Pak, hampir gila saya karena menolak kalimat itu gitu loh. Saya mau gimana lagi, saya baca surat pun saya tetap tidak mampu untuk menolak maksudnya menghilangkan kalimat di dalam mimpi saya itu gitu ya. Pada akhirnya saya sudah pasrah, sudah kesel. Nah teman saya satu kos-kosan ini saya ceritain lah dia bilang kayak gitu, ini di sini ada gereja di mana, ada di sana Kak gitu kan. Tolong tunjukkan saya gereja, karena saya kepengen meramal mimpi saya lah, mungkin pendeta itu bisa meramal mimpi saya lah gitu kan. Karena saya mencari gereja itu bukan menjadi orang Kristen, karena saya tersiksa ya, barangkali orang gereja itu atau orang Kristen pendeta lah, saya tahu satu pendeta orang gereja gitu waktu itu. Pendeta itu pasti akan bisa meramal lah mimpi saya apa maksud dan maknanya gitu. Nah setelah itu singkat katanya saya masuk gereja, artinya berdua saya juga satu kos-kosan sama saya itu artinya kita bergereja gitu. Nah waktu dari hamba Tuhan itu begitu welcome, mereka melayani kami dan kami duduk bersama, terus saya ceritakan mimpi saya bla-bla gitu kepada hamba Tuhan itu. Terus hamba Tuhan itu menunjukkan surat Injil, kitab Injilnya gitu. Setahu saya itu pokoknya kitabnya orang Kristen Injil, saya nggak ngerti Alkitab, saya nggak ngerti perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak ngerti. Ya setahu saya kitabnya orang Kristen itu namanya Injil gitu. Nah terus saya tidak mau megang kitabnya orang Kristen itu dong, karena kebiasaan kami kalau misalnya membaca Al-Quran atau apa kan kita harus wudhu dulu gitu. Ini dia langsung begini tunjukkan suruh baca gitu. Tapi akhirnya saya nggak mau megang, hamba Tuhan itu memutarkan kitabnya ke arah saya dan saya disuruh baca di Yohanes 14 ayat 6. Saya begitu kaget Pak. Seumur saya ya belum pernah ada saya membaca yang buru-buru membaca kitab orang Kristen loh, saya nggak pernah tahu gitu loh. Dari mana coba? Sementara saya merantau tadi ke Seberang, saya ketemu orang Buddha gitu. Jadi nggak nyambung kan kalau mau orang Kristen, nggak ada istilah saya ini pernah belajar Injil, nggak ada sama sekali. Ini saya orang awam, masih remaja pula ya kan. Jadi di tahun itu kan tidak ada yang namanya Google atau YouTube, itu tidak ada. Pokoknya intinya saya pure murni dapat mimpi, dan ternyata yang hamba Tuhan perlihatkan itu lah kok persis di dalam mimpi saya. Ini yang membuat saya semakin heran dan sangat kaget sekaligus shock gitu ya.
Nah, dan Tuhan itu nyerocos Pak, begitu banyak dia ngomong apalah, pokoknya saya nggak sedikit pun saya bisa mendengar dia ngomong apa. Karena mata saya, pikiran saya hanya fokus pada kalimat yang ada di dalam kitab itu. Kok bisa ya, bisa persis dalam mimpi saya, gitu kan? Saya pikir tadi saya sampai situ saya diramal mimpi saya. Oh artinya kalau kamu ketemu Saleh begini, oh kamu mimpi begini artinya begini. Saya pikir begitu. Ternyata sampai di gereja, hamba Tuhan itu memperlihatkan kalimat yang di dalam mimpi saya sama persis di dalam kitab itu. Nah, pada akhirnya hamba Tuhan itu bilang saya, gimana Mbak? Ngerti kan maksud saya tadi? Nah, kalau Mbak mau belajar lagi ke sini, kami dengan senang hati akan melayani kalian, gitu kan. Semuanya terima kasih Kak. Akhirnya kami permisi. Aduh, sampai rumah saya lebih galau lagi Pak. Sampai kos-kosan itu saya galau lagi. Galaunya begini. Wah, kok bisa ya? Dalam mimpi saya masih bertanya-tanya lagi gitu. Sedangkan itu kan cuma mimpi, kok bisa ada? Pokoknya kalau seandainya itu benar, kebenaran di kitab orang Kristen, pasti ada jawaban yang lebih lagi dari itu, pikir saya begitu. Yang tadinya saya cuma nanya, ya udah nanya hamba Tuhan ya sudah, selesai itu pulang. Tapi ternyata tidak bisa. Semakin saya diperlihatkan di kitab itu, saya semakin galau, semakin pusing, bahkan saya sampai benar-benar saya udah mengalami hal yang gimana ya? Tidak mungkin saya akan jadi Kristen, tidak mungkin gitu loh. Pokoknya waktu itu saya benar-benar tidak percaya dengan apa yang saya alami sendiri gitu kan. Dan keluarga saya tidak ada yang satu pun yang beragama Kristen, tidak ada, bahkan sampai sekarang belum ada yang Kristen sama sekali. Jadi waktu itu sampai saya lakukan sholat tahajud, pokoknya saya berserah diri ya, pokoknya saya memohonkan Allah itu supaya menolong saya untuk saya tidak menjadi Kristen. Pokoknya terus ayat-ayat itu saya alunkan. Tapi Pak, ini fakta yang memang saya alami, ternyata tidaklah bisa. Ya sudah, akhirnya saya dengan teman saya memutuskan, kita belajar lagi gereja yuk. Ayo Pak, gitu. Jadi singkat katanya Pak, kami diberi waktu khusus dalam waktu 1 minggu itu 2 kali dikasih hamba Tuhan itu untuk kami konseling mengenai tentang Alkitab ya, yang sekarang saya tahu saya itu Alkitab. Yang itu terus di sekolah kan pasti ada agama gitu. Ada pelajaran Islam juga, belajar juga? Oh nggak ada. Jadi ikut pelajaran Katolik. Kalau waktunya ada harus ke gereja, yang memang di dalam jam pelajaran ya udah ngikut gitu. Nah, makanya jadi pernah ke gereja gitu. Nah, begitu sudah SMP memang latar belakang sama nenek juga Buddha, terus memang ada secara status identitasnya sebagai seorang Islam Muslim lah ibaratnya, terus sekolah di Katolik itu mulai bertanya-tanya nggak itu tuh waktu SMP? Mungkin kalau SD kan mulai ada pertanyaan 1, 2 gitu tuh udah mulai arah-arah titik hidayah tuh ya. Mulai. Nah di SMP seperti apa? Mulai karena ada statement unik yang memang baru didengarnya setelah memang sudah jalanin Islam ya. Ada ucapan yang disebutkan Tuhan itu ada 2 katanya. 1, Tuhan yang menciptakan kita. 2, Tuhan yang kita ciptakan. Wah, itu dapat dari mana tuh? Memang dari film sih. Filmnya ini tahu nggak? Amir Khan tuh. PK. Oke. Terus seperti gitu. Iya juga ya. Betapa banyak yang sebetulnya kita sembah, atau sebetulnya bahkan kata la ilaha illallah suka diartikan tiada Tuhan selain Allah. Padahal kata ilah sendiri kan secara lugawi aja lebih tepat diartikan sesembahan. Tapi kalau sudah secara istilah, maka sesembahan itu bahkan ilah itu bisa berarti apapun yang mendominasi hati. Contoh, ada orangnya memang sholat, tapi ketinggalan sholat nggak nangis, kehilangan duit dia nangis. Jadi ilahnya masih belum Allah. Gitu ya. Lah ilah manusia tuh banyak banget gitu ya. Masih harta. Ya. Bahkan dari yang nggak ada bentuknya seperti kayak jabatan dan lain-lain, atau yang jelas-jelas ada bentuk. Karena emang manusia tuh setelah nanti belajar ya, ada disebutkan ada salah satu gorizoh yang manusia miliki, naluri, itu ada namanya gorizoh tadayun, di mana dia tuh punya naluri untuk mengagungkan sesuatu. Seateis-ateisnya orang coba pas dia dalam liftnya jatuh, oh my god teriaknya. God yang mana dulu nih bro? Beda dulu. Jadi secara naluri pasti sadar dirinya itu tidak simsalabim ada. Iya. Nah, oke, dari SMP, SMA sama seperti itu prosesnya juga. SMA sudah digeprek masalah kehidupan. Oke, geprekannya seperti apa itu? Karena emang kan kenal Allah yang saya tahu, ma'rifatullah tuh gerbangnya 2 ya. 1 dengan gerbang syukur, 2 dengan gerbang tobat. Oke. Gerbang syukur tuh suka kebablasan orang. Karena nikmat. Karena ya pernah lihat nggak ada orang yang lagi gajian, dia malah teriak, kenapa cuma segini? Di luar sana demi Allah ada orang yang ngarep pengen punya gaji, lu punya gaji. Iya. Malah teriak kayak gitu kan. Karena suka kebablasan, maka orang yang kebablasan mau nggak mau Allah panggil dia kembali dengan ujian kesempitan. Yang mau nggak mau nanti dia bertobat, ya kan. Kalau zaman sekarang yang paling umum kejepit pinjol, atau gara-gara habis duitnya main slot ya gitu ya. Dan di saat itu qadarullah, dia usahanya waktu itu sempat jatuh, bangkrut. Dan memang izin saya bercerita ini ditegaskan sekali lagi bukan berarti mendiskreditkan kedua orang tua kami. Justru ini jadi jalan perjuangan bagaimana mereka itu luar biasa, anugerah terbesar dari Allah karena bertahan menghadapi semua kepahitan tersebut. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami, dan yang insya Allah nanti nonton. Nah, jika ada kebaikan dari diri ini pun semuanya pasti dari beliau ya.
Qadarullah waktu itu saya bangkrut, dan memang kalau kita tarik lebih jauh ya, orang Cina itu ke Indonesia yang saya tahu ada 3 gelombang dari zaman tahun 700-an kayak Wong Fei Hung, depannya botak belakangnya dikuncir, dan juga zamannya abad ke-14 Laksamana Madya Cheng Ho, dinasti Ming. Lalu yang terakhir itu adalah zamannya Ip Man. Di 1900-an awal dijajah. Ketika akhirnya lari karena Jepang itu di utaranya Cina, mereka pasti ke selatan. Ada yang berhentinya di Hong Kong, ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Sumatera, waktu itu keluarga kami berhentinya di Belitung. Sumber kami dari Cina, Fujian, orang nyebutnya Hokkien, provinsi Fujian. Pilihannya cuma 2, antara dagang atau masuk dunia hitam. Ayah adalah kayaknya salah bandar judi paling besar di Bogor waktu itu. Wow. Di Jakarta, beberapa kasino, gedung-gedung yang sekarang gedungnya ada yang jadi gereja, ada yang jadi klub. Itu dulunya kasino-kasinonya ayah. Itu tahun 80-an? 2004 ke bawah ya, berarti dari saya lahir 1991, makanya diri ini izin ya besarnya dari situ gitu ya. Dari uang itu. Dan memang berhentinya 2004 ketika ganti Kapolri, itu semua nggak bolehin lagi. Makanya mulai dari itu lari ke online kan semuanya. Sebelumnya itu fisik. Nah karena bangkrut di situ, habis semua, usaha yang putih juga gagal gitu ya. Beliau juga sakit, akhirnya hutang pun jadi di mana-mana. Pernah suatu ketika dibangunkan oleh kedua orang tua yang kelihatannya habis bertengkar karena matanya berkaca-kaca. Dikasihlah selembar surat. Ini surat apa? Buka aja, baca aja. Begitu dibuka adalah rincian hutang-hutang beliau. Waktu itu nominal yang tertera di satu kertas yang itu aja ada 59.750.000. Oh, di zamannya 2004. Di zaman 5.000 perak itu bisa bikin motor full tank. Bensin masih 1.500. Ada ucapan, kalau suatu saat Koko jadi orang, tolong dilunasin. Kami udah nggak sanggup. Jadi, waduh ini gimana? Di saat teman-temannya masih asik-asik main, ini udah harus gimana caranya? Pengen sayang kepada mereka, ingin gantikan posisi mereka, tapi ya hidup aja masih bergantung dari uang jajan. Apa yang bisa dilakuin? Usia berapa itu? 14-15 tahun lah berarti. Oh itu udah nyampe ke tingkatan mulai dari SMA ketika udah kejadian. Karena dari 2004 waktu masih SMP hingga akhirnya pada bangkrut itu lama tuh kepahitan tuh, uang sekolah pada nunggak ya, berbalik dari yang dulunya namanya bandar judi punya segalanya jadi habis semuanya. Jadi mulai dari kepahitan itu, kelaparan tersebut, kekurangan tersebut, tapi mereka masya Allah tetap terus bertahan demi anak-anaknya. Jadi kan mulai cerita teman-teman, mulai pengen cari solusi atau nyelamatin mereka cita-citanya. Tapi ya akhirnya pada nyeletuk, kita mah nggak bisa bantu apa-apa bro, cari Tuhan aja lah. Nah, itu sebetulnya mulai nyari itu di situ, mulai nyari. Karena minimal seenggaknya pengen tenang dulu. Karena gimana caranya? Itu tuh baru ke utang ke satu orang tuh yang nominal segitu, belum utang yang lain. Ya, uang jajan cuma 5.000 atau sampai 10.000 per hari. Kapan lunasnya? Jadi gimana ini ceritanya? Siapa lagi yang bisa tolong? Nah kan kadang biasanya kalau udah mentok baru kan? Baru memikirkan Tuhan ya. Jadi ada kepahitan dulu di situ. Nah dari situlah mulai mempertanyakan terkait ketuhanan. Termasuk. Nah dari situ pikiran terkait ketuhanan itu seperti apa? Artinya kan dengan gelombang kehidupan yang keyakinannya beragam-ragam dan lingkungannya juga beragam. Bagaimana akhirnya masuk mengenal sebagai Islam yang kafah itu seperti apa? Dulu akal ini mikir gitu ya, kalau misalkan di sini ada gelas, ini gelas pasti ada yang nyiptain gitu. Nah yang nyiptain si pencipta gelasnya siapa? Orang tuanya katanya. Orang tuanya dari mana kakek neneknya? Atau gitu ya terus ya. Tapi kan pasti secara dulu kami berpikirnya bahwa pasti ada yang sudah ada duluan sebelum semuanya ada. Dan bahkan dia akan tetap ada setelah semuanya tiada. Ya. Dan kalau nanti setelah akhirnya lebih lanjut, pertanyaan itu berkembang yang ternyata di dalam Islam pun itu dijawab. Disebutnya Al-Uqdatul Kubro. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. 3 poin itu ya yang menjadi ini. Jadi mulai mencari tahu. Bahkan kalau ada teman-teman yang bertanya tentang ketuhanan, kadang dikasih PR aja, jawab aja tentang 3 hal itu, silakan cari ke agama manapun. Paling puas pasti di Islam. Ya. Jadi mulai mencari tahu tentang itu. Ke gereja pernah, ke wihara juga pernah. Itu untuk mencari kebenaran itu tadi. Mencari untuk sama sekaligus memang. Selain mempertanyakan tentang itu juga ya minimal pengen tenang dulu lah. Ya. Cuman ya qadarullah ketika bahasan untuk nyari tenangnya, Afwan ya, kalau misalkan di gereja itu kan apalagi kalau yang kayak Kristen itu ada yang pelayanannya tuh ngeband. Ramai gitu kan. Apalagi dulu waktu SMA juga suka ngeband. Teman-teman gitaris sama basisnya orang gereja. Entah kenapa pada lebih jago emang kalau orang gereja main alat musiknya. Jadi gimana bisa tenang ini kalau malah makin cedak-ceduk begini. Kan ada beberapa yang ada
info dari teman-teman yang Nasrani juga dulu di sekolah, bahkan ada yang karena mereka nyebutnya memuji Tuhan dengan segala cara. Oke. Jadi yang dipanggil tuh DJ di dalam gerejanya. Terus kalau di dalam Buddha tenang dia memang, ya. Cuman ketauhidannya nggak terjawab menurut saya. Karena kalau kita tadi ngebahas misalkan pernah nonton film Sun Gokong nggak zaman dulu? Nonton dong. Era tahun 90-an lahir itu Iya, pasti kan? nonton itu di Dan tahun 2000 tuh. Diceritakan banyak dewa, Buddha juga nggak cuma satu. Tapi tidak diceritakan mana yang telah ada duluan dan menjadi wasilah atau menjadi asbab adanya dewa-dewa atau segala hal yang lain. Yap. Tahu-tahu jarangnya banyak. Kadang ada yang bahkan pembagian job desk-nya nggak jelas. Kamu dewa gunung ya, kamu dewa petir, dewa cinta ada lagi ya. Dan itu nggak menjawab dari yang tadi dari mana kita berasal. Karena pasti satu sih. Karena kalau misalkan ada dua, pasti yang satu ini berasal dari yang lainnya. Jadi pasti dari satu gitu, nggak mungkin nggak. Ya. Dan Islam kan punya jawaban tentang itu ya, bahwa Ketemu itu waktu itu. ketika akhirnya buka-buka Al-Quran, yang lihat-lihat ya betapa banyak kan kayak lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa segala yang ada di langit bumi milik Allah. Ayat-ayat yang begitu banyak di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Allah menciptakan. Dan juga contoh Al-Baqarah ayat 117, badi'us samawati wal ard. Badi itu menciptakan, beda dengan kholik. Kholik itu menciptakan asli ada contohnya. Saya bikin gelas nih, saya menciptakan gelas. Kalau ada orang yang pernah bikin gelas sampai dia punya ide bikin gelas, itu kholik. Tapi badi itu menciptakan yang tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Ya, makanya itu menjadi dasar kata bid'ah juga, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Ya. Jadi bahkan ditegaskan itu bahkan dari sudut pandang logawi ya, bahasanya aja sedetil itu. Oke, berarti dari Allah. Terus untuk apa kita diciptakan? Oh, ini ayatnya lebih tenar lagi. Az-Zariyat 56 ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ciptaan buat ibadah. Mau dipertegas lagi Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162-nya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak cuma sholat, ibadah, bahkan hidup mati kita pun untuk Tuhan Rabb semesta alam. Jadi oke, terjawab. Dan walaupun waktu itu juga mulai mengkritisi, tentang dulu nih, ini emang buku ciptaan siapa? Iya. Dan kalau mau dicari kan, udah lengkap sekali, Masya Allah ya. Ada dulu mah sebelum ada Dr. Zakir Naik, ada Ahmad Didat ya. Sekarang ada yang juga terkenal, Syekh Yusuf Estes. Dan itu terjawab bahwa itu tuh memang justru nggak masuk akal kalau itu buatan tulisan tangan Muhammad atau tulisan manusia, ya. Sehingga itu udah selesai bab itunya. Tapi itu sebelum berangkat ke Thailand atau Belum. itu belum ya? Belum. Dan akhirnya yang ketiga, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana? Ya udah, ya setelah mati akan kemana, Islam juga punya jawaban. Walaupun akan ada yang berkata, ya kan lu belum pernah mati bro. Belum pernah mati. Tapi mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik bahwa Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of science. Bukan buku pengetahuan, tapi buku tentang tanda-tanda. Dan kalau misalkan sekarang 80% ya, 80% hal yang disebutkan di Al-Quran itu benar, dan disebutnya 14 abad yang lalu, akhir-akhir ini modern science baru membuktikan bahwa itu benar. Meskipun Al-Quran telah menyebutkan 14 abad yang lalu, sisa 20%-nya belum ketahuan nih, yang gaib, seperti mati akan kemana. Tapi kalau secara logis, menurut orang yang benar-benar logika banget seperti Dr. Zakir Naik, kalau dari suatu acuan tersebut 80% aja udah benar dan makin terbukti ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain, maka sisa 20% juga pasti benar. Ya, itu logis banget. Ya udah, jadi ya itu mulai terjawab tuh. Bahkan jadi memang sudah mulai sholat ketika itu. Sudah mulai sholat waktu itu? Sudah mulai sholat, walaupun ya balelol ya, bacaannya nggak benar, bacaannya nggak pada hafal. Ya, mulai dulu lah ya. Karena memang ya ketika memang mulai sholatnya itu juga memang sudah mulai, masalahnya belum beres, tapi kok lebih enak ya. Lebih enak. Sudah mulai menemukan kedamaian ya ketika banyak masalah. Belum kelar masalahnya. Iya. Belum kelar masalahnya, tapi lebih enak. Nah, saudara-saudara seiman semua, belakangan ini muncul beberapa pernyataan kontroversial dari tokoh agama yang menyinggung keyakinan umat beragama lain. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah pernyataan Pendeta Gilbert Lumoindong dalam sebuah khotbah yang menyindir praktik zakat dan salat dalam Islam. Dalam video yang viral di media sosial, ia tampak membandingkan sistem ibadah Islam dan Kristen dengan cara yang memicu reaksi keras dari masyarakat, khususnya umat Islam. Setelah kritik datang dari berbagai pihak, Pendeta Gilbert akhirnya mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyatakan bahwa tidak ada niat untuk menghina atau merendahkan Islam, tetapi ia menyadari bahwa ucapannya telah menyinggung banyak orang. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia kemudian meminta maaf secara terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia dan umat Islam.
MUI sendiri menerima permintaan maaf tersebut dan berharap agar kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak dalam berbicara mengenai agama lain. Selain itu, kontroversi juga datang dari pendeta Ezra Alfred Soru yang dalam sebuah video menyampaikan pernyataan kontroversial mengenai mualaf. Ia menyebut bahwa semua mualaf adalah bodoh dan hal ini memicu kemarahan dari berbagai pihak, termasuk dari umat Islam maupun mereka yang telah menjadi mualaf. Salah satu yang menanggapi pernyataan ini adalah Ustadz Dennis Lim, seorang mualaf yang dikenal memiliki wawasan luas dalam bidang agama. Dalam videonya, Ustadz Dennis memberikan respons yang menyoroti pernyataan Ezra Soru secara kritis, serta membuktikan bahwa banyak mualaf yang justru cerdas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama yang mereka pilih. Ustadz Dennis Lim juga ikut angkat bicara mengenai pernyataan Ezra Soru dan isu yang berkembang. Ia memberikan klarifikasi serta membahas lebih dalam tentang bagaimana mualaf tidak bisa digeneralisasi dengan sebutan negatif. Menurutnya, keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan merupakan hak pribadi yang seharusnya dihormati oleh semua pihak. Kejadian-kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sikap saling menghormati antarumat beragama. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, perbedaan keyakinan adalah hal yang wajar dan setiap individu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Penyampaian kritik terhadap agama lain, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa memicu konflik yang lebih luas dan merusak persaudaraan antarumat beragama. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak, terutama tokoh agama, dapat lebih bijak dalam memilih kata-kata dan menyampaikan pandangannya dengan penuh rasa hormat. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.